Halo, selamat siang. Semoga Anda semua dalam keadaan baik-baik saja. Ini adalah merupakan video pertama saya. Video pertama dalam hal berbicara secara langsung memang channel ini sudah lama tapi tidak saya fokuskan begitu, dan ketika sesuatu waktu ada keinginan saya untuk membuka channel ini dan saya melihat di situ ada banyak debu, ada banyak kotoran dan banyak lagi. Intinya sudah tidak terurus lagi. Jadi pada kesempatan kali ini saya mau berbicara secara langsung tentang maksud dari video ini, yaitu tentang latihan pribadi, khususnya secara pribadi untuk berbicara. Bang, tidak bisa bicara ya? Bisa. Ini sekarang saya lagi bicara, tapi bukan bicara yang bukan bicara yang pengertiannya seperti konsep Henry Guntur Tarigan, yaitu interaksi sosial, interaksi atau ungkapan bunyi yang memiliki artikulasi yang digunakan untuk mengungkapkan ekspresi. Tidak seperti itu ya. Berbicara di sini dalam arti bagaimana ya dijelaskan. Oh ya, jadi nanti misalnya audio ini dikompres ke speech to text, itu aplikasinya bisa baca begitu. Jadi bisa ketahuan ini apa, dan ketika ditranslate ke bahasa lain itu bisa. Kalau beta omong pakai bahasa Kupang atau mbak cerita Pangoni pakai bahasa Manado, ayo bisa, tapi bukan bicara yang seperti itu yang saya maksud, tapi lebih kepada bicara kepada audiens yang umum, tidak mewakili satu suku, atau memang ada suku-suku yang Oke, langsung pada kesempatan kali ini saya mau bercerita. Ada cerita yang saya masih ingat sampai sekarang. Itu kejadian sekitaran 10 tahun yang lalu. 10 tahun yang lalu tuh, waktu itu saya pulang dari tambang, karena waktu itu saya bersekolah, dan kalau ada waktu libur saya harus pergi ke tambang membantu bapak saya yang seorang penambang. Jadi waktu itu hari Minggu dan besoknya harus sekolah. Jadi mau tidak mau hari itu harus segera pulang sampai Mangkit waktu itu. Jadi saya dari tambang Rata Totok, dari lokasi waktu itu Lobotori, pergi ke jalan kaki ke desa Soyowan, dan dari Soyowan ini naik ojek ke Mangkit. Nah, singkat cerita, di terminal Soyowan waktu itu tidak ada kendaraan lagi, tidak ada. Karena itu sudah jam 8 atau jam 9 malam kalau tidak salah. Dan posisi waktu itu hujan. Jadi agak kesulitan. Nah, di terminal itu ada satu kios
kios kios kecil yang di situ ada seorang pemuda sekitaran umur 25 tahun kalau tidak salah waktu itu. Dia duduk dan dengan posisi dia sedang berhenti berteduh karena hujan atau apa, saya kurang tahu juga waktu itu. Dan saya ingat percakapan kecil waktu itu, saya bertanya begini, "Bang, masih ada ojek sampai Mangkit?" Yang artinya masih, oh ya begitulah. Lalu dijawab sama si abang, "Oh, ojek sudah ada le. So jam begini ojek sudah ada. Apalagi ujang, nggak ada ojek." Oh, oke lah kalau begitu. Dan saya melihat dia membawa motor, jadi saya tawarkan gini, "Bang, ojek sampai Mangkit berapa?" Biasa waktu itu 20.000 kalau tidak salah. Terus dikasih tahu 20.000. Bilang, "Bang, antar ke Mangkit boleh, soalnya besok mau sekolah." Dia sempat pikir-pikir, tapi pada akhirnya dia setuju. "Oh ya, ayo antar." Karena dia bilang, dikasih tahu begini, "Lihat kalau ujang berhenti baru gas ya." "Oh, oke bang." Jadi karena melihat pada posisi waktu itu hujan sudah mulai agak reda, jadi kita jalan kita ngobrol. Sementara di perjalanan hujan lebat. Aduh, ini bagaimana? Ditanya sama si abangnya, "Kong bagaimana?" Artinya terus saya bilang, "Lanjut bang." Oh, ditanya, "Nggak apa-apa ini?" "Iya, nggak apa-apa." Di jalan, sepanjang jalan itu hujan sampai Mangkit. Sampai di Mangkit su agak lat waktu itu. Saya ajak dia untuk mampir, dia tidak mau. Bilang, "Ya lain kali saja." Terus saya kasih uang, kemudian dia pulang kembali ke tempatnya. Nah, dari peristiwa itu saya merasa tidak enak karena ini saya sudah merepotkan orang nih. Pada posisi itu dia sedang tidak ojek, menurut saya tidak lagi ingin melayani penumpang, tapi saya ibaratnya merepotkan karena saya adalah pribadi yang suka nggak enakan begitu. Jadi dalam hati saya, saya sudah bikin repot orang, terus bagaimana ini? Tapi ya sudahlah, berlalu sampai situ. Tahun lalu sekitaran tahun 2020 saya pulang kampung dari sini dan saya kembali ke lokasi yang sama di tambang. Saya perlu pergi ke tambang untuk kerja di sana sebagai penambang liar. Nah, jadi kalau pergi ke tambang itu harus dari kampung saya di Tombatu menuju ke lokasi pertambangan itu harus lewat di Soyowan. Dan kebetulan rekan satu tim saya itu punya saudara di desa Soyowan waktu itu. Dan secara kebetulan rumahnya saudara dari rekan tim saya ini berdekatan dengan rumah orang yang pernah antar saya begitu. Tapi pada waktu melihat orang itu, saya tidak langsung, "Oh, ini orangnya." Tidak, seperti samar-samar. Saya juga harus berusaha karena itu sudah sekitaran 10 tahunan, 10 lebih kalau tidak salah. Dan saya melihat pada waktu itu dia datang mau sekedar ngobrol atau apa, tapi dia menawarkan untuk kita minum bareng, minum bir waktu itu, dan dia beli lumayan banyak juga. Saya melihat, wow, ini orang saya kayak kenal, dan ya benar itu orangnya. Saya pikir, oh ini yang pernah antar saya waktu lalu. Seperti itu. Dan saya setelah beberapa lama ngobrol, saya kasih tahu, "Bang, pernah antar Pak kita waktu lalu Kang, antar di Mangkit." Dia kayak susah sekali mau ingat.
Dia oh yang aduh, oh iyo dia seperti itu. Dan dia seolah-olah tidak enak karena dia tidak mampu mengingat. Saya bilang tidak apa-apa, tidak bisa ingat, tapi saya ingat, saya tahu abang ini orang baik. Saya bilang, oh, tapi dalam hati saya berpikir begini, kok bisa ya saya merepotkan orang dan orang tidak ingat? Itu sesuatu yang luar biasa menurut saya. Kemungkinan ada dari antara teman-teman yang seperti itu, atau mungkin ada yang malah senang kalau membantu orang, tapi dalam posisi ini dia tidak ingat. Mungkin tidak ingat. Begitu. Jadi itu dari cerita itu saya merasa kok ada ya seperti itu, orang-orang yang seperti itu, orang-orang yang berbuat baik, berbuat sesuatu hal yang baik dan dia tidak mengingat. Dan saya sebagai orang yang merasa merepotkan orang itu, saya merasa berhutang. Mungkin pada waktu itu secara tidak langsung saya memperlakukan dia sebagai seorang yang saya hargai, dan saya menghargai orang-orang yang dengan kepribadian yang ikhlas, yang tulus. Banyak di antara teman-teman mungkin memiliki pribadi itu dan saya menghormati. Saya sangat menghormati sifat-sifat pribadi yang seperti itu. Jadi inti dari cerita ini adalah saya mau menyampaikan bahwa di dunia ini ternyata ada orang yang seperti itu. Ada banyak mungkin, tapi karena keterbatasan saya dalam pergaulan, saya kurang tahu bahwa ternyata ada orang-orang yang seperti itu. Jadi itulah pengalaman saya tentang hal yang seperti itu. Mungkin dari teman-teman ada yang mau dibagikan, ya saya persilakan. Tapi kenapa saya pilih cerita ini? Ya bang, kenapa cerita hal seperti itu? Iya, karena itu berkesan dalam kehidupan saya. Sampai sekarang saya masih ingat, karena itu posisi hujan dan dia tidak lagi sedang bertugas. Kemudian saya yang istilahnya saya meminta bantuan untuk antar, dan dia mengantar dengan ikhlas. Saya ingat waktu itu dia sudah kehujanan, basah-basah. Saya bilang mampir untuk minum kopi, tapi dia tidak mau. Dia bilang saya harus pulang. Ya oke lah, saya kasih izin dia pulang. Namun tetap ada perasaan ya tidak enak lah, ya kan, karena lah ini kan saya ngerepotin, jadi ya seperti itulah. Tapi akhirnya pada kenyataannya ternyata dia tidak mengingatnya. Ah bang, mungkin dia pura-pura. Enggak, tidak. Saya bisa melihat orang yang pura-pura tidak ingat. Saya maksudnya karena ini posisinya orang kita bebas begitu, secara ya mabuk lah. Kapan orang mabuk bisa omong kosong soal yang begitu-begitu? Karena bukannya orang kalau kebanyakan sesuai pengalaman ya, kalau mabuk kita terbuka open, jadi kita bisa tahu bahwa orang ini memang serius ingin, dia perasaan, malah dia kayak aduh minta maaf, tidak bisa ingat. Itu kan wow, itu pengalaman yang luar biasa menurut saya. Jadi itulah, kali ini cukup sekian bincang-bincang kita, dan hormat